Baik, mas sekalian, ibadah. Apa tujuan ibadah, mas sekalian? Ibadah tujuannya apa? Intinya apa? Ingat Allah dalam hatimu. Apabila tidak ada ingat Allah pada hatimu, sementara itu yang tujuan dicari, maka sia-sialah ibadah kita. Nah, mas sekalian, rukun Islam, mesin spiritual. Ya. Nah. Puncak ibadah dalam Islam itu apa? Diam puncaknya. Puncak ibadah haji apa? Apa aja wukuf? Diam. Oke. Puncaknya ibadah puasa? Itikaf. Apa itikaf? Diam. Dia ngapain? Diam. Orang nggak percaya kalau ada ibadah sama ibadah diam. Oke. Puncak ibadah zakat? Wakaf. Apa wakaf? Diam. Tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Kenapa? Diam, jangan omong-omong. Oke. Punya ibadah sholat apa sholat? Tumak-nina. Masya Allah. Ya. Punya ibadah syahadat? Syahidna. Jadi apa? Zikrullah. Zikir ini mengundang apa? Mengundang rahmat. Zikrullah mengundang rahmat supaya Allah sayang kepada kita. Bagaimana? Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, ingatlah Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya waktu pagi dan petang, ya kan? Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya dan dia Masya Allah. Jadi zikrullah itu mengundang rahmat. Zikir mengundang rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baik ya sekalian. Bagaimana teknisnya? Kita lihat potensi rahmat dari rukun Islam. Jadi diam itu apa yang diam? Rahmat, kiprah. Zikir itu ada kiprahnya supaya rahmatnya turun. Nah, saya kembalikan. Ya. Syahadat, kiprah rahmat syahadat. Kamu lihat mata mereka mencurah air mata sama kebenaran yang telah mereka ketahui. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, catatlah kami menjadi orang menjadi saksi. Lihat dulu apa saksi dulu? Menyaksikan dulu apa bersaksi dulu? Lihat dulu baru bersaksi. Dan kita kan sudah dapat tadi di materi pertama tadi itu kan. Nah, kiprahnya rahmat. Nah, sekarang kiprahnya rahmat dari sholat apa? Kiprahnya rahmat sholat. Diamnya itu tumanina itu apa tumanina? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Rasul berikutnya? Muslim ialah orang yang Islam selamat dari kejahatan lidah, ucapannya, kejahatan tangannya atau perbuatannya. Itu kiprah dari sholat. Nah, kiprah zakat apa? Kiprah zakat. Nih. Nah, ini perhatikan ya mas sekalian. Ini maaf ya bahasa ini mas sekalian yang sering kali kita penggunaannya mohon maaf kita luruskan kembali ya kan. Dan berikan kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Berikanlah sebagian harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Bukan berikan sebagian hartamu. Ingat, bukan berikan sebagian hartamu yang dikaruniakan Allah kepadamu, enggak. Berikan sebagian harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Bukan berikan hartamu, bukan harta Allah yang kau berikan, bukan hartamu. Makanya kenapa orang warisan itu banyak nggak terima, nolak? Kan dikira harta itu orang tuanya punya. Harta ini malillah, hartanya Allah. Berikan harta Allah yang telah diberikan padamu, bukan berikan hartamu yang diberikan Allah. Berikan harta Allah yang telah diberikan kepadamu. Berarti yang ngatur siapa? Yang ngatur dia, bukan kita yang ngatur. Oke, nah Allah akan menolong hamba-hamba sampai ia menolongnya. Kiprah rahmat adalah puasa. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah tidak makan, tapi dia beri makan. Makanya kenapa orang ketika melanggar puasa melanggar suatu ketika puasa bayar fidyah, beri makan. Kenapa? Dia tidak makan tapi dia beri makan. Berarti orang ketika puasa itu harusnya lebih baik dia apa? Beri. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Oh gitu ya. Hormati orang yang tidak berpuasa. Ya, beri. Nah, jika seorang, oke ya. Ini haji.
Haji. Haji itu mabrur kan? Mabrur itu kata birrun. Birrun itu baik. Mabrurun isim maf'ul, dibaikkan Allah. Nah, kita apa kiprahnya orang pulang haji? Suatu kebajikan. Itu kebajikan ialah apa? Kebajikan itu. Ini ayatnya apa? Beriman pada Allah, memberi harta bagi miskin, meminta-minta, menegakkan sholat, zakat, menepati janji, sabar, kemelatan, penderitaan, perangan, semuanya. Itu orang bertakwa. Ini haji. Jadi zikir itu puncaknya ibadah ini melahirkan apa? Ada kiprahnya. Sehingga apa, Mas kalian? Dari ibadah personal menuju kepada ibadah visi misi. Jadi ibadah ini juga membawa visi misi. Dari rukun Islam yang personal itu ke depannya kita lihat sekarang, Mas kalian. Ibadah personal ini kan membangun karakter dan pengembangan diri kan, personal tadi. Oke, nah apa sosialnya? Oke, tadi kan sudah. Apa sosialnya? Ada kepedulian dan perhatian. Tolong menolong kamu dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu di dalam ketakwaan. Ibadah global. Apa global? Kepekaan dan kecerdasan. Jika pun dalam suatu negeri beriman, berkah langit dan bumi. Jadi ada apa sama sekalian? Ada kepekaan dan kecerdasan pada ibadah global. Ibadah universal apa universal? Punya kekuatan. Kekuasaan apa? Untuk universal, menguasai tembus ke langit sana nanti. Ngapain? Untuk menguasai semuanya. Akhirnya apa? Membawa visi misi ke depan. Apa ibadah visi misi ke depan? Rahmatan alamin. Jadi, masya Allah, ibadah kita selama ini kan kita hanya anggap ibadah pribadi aja kan, personal kan? Enggak. Ibadah personal, ayo ulangi. Ibadah personal menuju kepada ibadah sosial, sosial naik ke global, global ke universal, universal ke rahmatan. Amin. Jadi kiprahnya itu ada, itu ibadah. Ya selama ini kan kita kan masih personal aja. Belum sampai sana. Insya Allah mudah-mudahan ya Mas nanti kita sama-sama menggerakkan, membuka gerbang pemikiran bahwa ibadah itu sampai bawa visi misi, hasilnya apa? Rahmatan lil alamin semuanya. Oke, ibadah personal. Membangun karakter dan pengembangan diri. Zikrullah di hati yang mana? Yang merah apa yang putih? Yang putih. Nah, ya kan? Di manakah hati yang mengingat, memahami, memikirkan? Ternyata bukan ini kan? Nah, kita lihat fungsinya masing-masing, fungsi hati, fungsi lambung, fungsi apa hati jantung. Ternyata di situ. Nah, itu bedanya. Mana hati rohani, mana hati jasmani, ya kan? Ayatnya kan. Jadi kolbu itu apa? Kolbu itu apa sih? Kolbu itu yaitu mereka punya hati tapi tidak memahami. Mereka punya telinga, nggak mau mendengar. Mereka punya mata, nggak mau melihat. Seperti bilang ternak. Jadi hati di mana hati? Hati rohani. Ini hati rohani, ini hati jasmani. Oke, nah, Mas kalian. Al-kolbu mu'jamnya, Al-Qur'annya itu maksudnya apa sih? Itu akal atau ilmu. Di mana penyakit hati? Di mana penyakit hati kalau gitu? Di mana penyakit hati? Di mana? Di sini apa di sini? Ini. Iya. Ini penyakit hati di sini. Lihat nih. Ternyata di mana penyakit hati kita lihat nih? Berdusta. Ya. Orang berdusta, dendam dan di sini. Kita lihat semua sini Mas kalian. Nah, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambahkan Allah penyakitnya dan mereka disiksa dengan pisahan pedih sebabkan mereka berdusta. Mas kalian, berdusta kan? Orang berdusta di mana? Ini berdusta. Ini di kepala sini nih, berdusta. Ternyata ini hati rohani. Nah, saudara sekalian, ternyata di Quran itu hati ada dua, ada hati akal, ada hati dalam dada. Qulbu yaqiluna atau qulbu lati fi sudur. Oke? Di mana sekalian? Sebenarnya bukan hati, maka tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, sehingga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang dalam dada. Oke? Jelas? Mas kalian, ini pusing di mana pusing? Ini kan? Nggak ada pusing sini. Dendam, iri, dengki. Ini penyebab ini akibatnya. Ya kan? Makanya orang suka marah-marah, lihat wajahnya kan asem. Coba, ya serius orang lagi marah-marah wajahnya asem. Karena wajahnya asem, akhirnya asam lambungnya naik, asam uratnya naik, asam apa lagi? Macam-macam naik ya. Oke, baik. 4 komponen penyusun tubuh manusia, Bapak sekalian. Nah, oke, kita mulai lihat sini. Apa 4 komponen, Bapak sekalian? Nah, kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina, jasad dan nyawa.
keturunan dari sari pati air. Sahabat sekalian perhatikan ya. Sahabat sekalian saya tanya. Sperma dari laki-laki keluar, ovum dari wanita. Oke, keluar. Ketika mereka berhubungan, berjalan, sudah ada nyawanya atau belum? Hah? Sudah ada nyawanya. Kalau nggak ada nyawa, nggak gerak. Jadi nyawa itu sudah ada di mana? Sperma gerak kan? Ovum gerak nggak? Gerak. Gerak ini ada nyawanya. Karena berasal dari mah hidup, sudah ada dasar nyawa. Kemudian dia menyempurnakan dan meniup ke dalamnya ruh. Oke. Lalu dia menjadi bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Oke. Nah, dia lihat nih al-afidah. Al-afidah itu diartikan hati. Al-afidah. Ternyata apa maksud al-afidah? Al-afidah itu akal ternyata. Al-afidah ini dalam Al-Quran diartikan hati. Ternyata apa? Bahasa Arabnya, bahasa Qurannya, komus Qurannya. Akal. Nah sehingga hati sini maksudnya apa? Hati ini maksudnya akal. Nah, sehingga ini mas sekali. Nah, jadi jasmani itu apa? Jasmani itu jasad dan nyawa. Rohani, ruh dan hati. Bahasa lainnya apa? Jasmani rohani. Bahasa lainnya zahir, batin. Lainnya apa? Raga dan jiwa. Dia juga. Oke, sekarang kita Bapak sekalian bisa kelihatan nggak semua nih? Kelihatan nggak? Nah, ini lebih jelas lagi deh. Ruh ditiupkan berfungsi sebagai hati rohani tiga. Nah, lihat semua sekalian. Nah, ini kan komponennya. Nah, oke, jasad dikasih nyawa. Oke, jasmani. Kemudian dia menyempurnakan jasad, benar kan? Baru ditiupkan ruh. Oke. Kemudian menjadikan pendengaran. Pendengaran itu di sini di ruh, bukan di jasad. Pendengar. Kalau jasad namanya telinga. Kalau ruh namanya pendengaran. Kemudian penglihatan. Ini mata, ini penglihatan. Kemudian juga apa? Akal, fuad. Nah, fuad kan? Nah, kemudian sedikit sekali mereka bersyukur. Oh, ternyata yang bersyukur itu apa? Hati. Yang namanya hati itu bersyukur apa tidak bersyukur? Ternyata hati itu 3 serangkai. Apa 3 serangkai? Pendengaran, penglihatan, akal. Hati rohani 3 serangkai. Apa? Hati rohani 3 serangkai. Pendengaran, penglihatan, akal. Orang tersinggung itu karena telinganya atau karena pendengarannya? Orang tersinggung. Pendengarannya. Orang korupsi itu otaknya apa akalnya? Hah? Akalnya. Orang selingkuh itu matanya atau penglihatannya? Wah, apa awakmu? Oke, jelas? Pendengaran. Nah, tolong dibedain ya. Oke. Nah, pendengaran. Oke, nah, hati ketemu ruh namanya ruhani. Atau orang menyebut juga dengan zahir, batin. Atau orang menyebut juga dengan jiwa, raga. Oke. Ini. Jadi ruh ditiupkan baru berfungsi itu. Nah, pertanyaan berikut, siapa yang meniupkan ruh? Ayo, siapa yang meniupkan ruh? Yang meniupkan ruh kepada kita siapa? Jibril. Apa? Bukan Allah. Malaikat. Mulia banget Allah urusan. Begitu tuh. Remeh-temeh itu Pak Anca. Pak Anca lihat nih. Ada hadisnya, oke, ya kan? Oke. Nah. Setelah darah, kemudian keluar daging. Lalu diutus padanya malaikat. Lalu ditiupkan ruh. Oke. Jelas ya? Yang ditiupkan siapa? Urusan malaikat. Yang cabut nyawa siapa? Yang niup malaikat juga. Masa Allah yang niup, malaikat yang nyabut, nggak sopan. Ya, oke. Nah, ini masalah seringkali jadi apa orang? Oh, ini ada ruhnya Allah nih, ruhullah. Saya malaikat yang niup. Oke, nah, kalimat itu diulangi itu
memberikan tiupan. Maksudnya bagaimana? Ruh, pertanyaan nanti hari Ahad. Abah, hari Ahad ya. Pertanyaan yang mau nanya, boleh nggak? Hah? Sedikit. Hah? Beli sedikit. Oh, hari Ahad. Catat. Nah, jadi semua sekalian, hati rohani itu ada dua, lihat ya. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal. Jelaskan hati kulub itu yakin, kulub itu hati, yakin itu akal. Hati akal mereka dapat, kan? Jelas hati akal. Kemudian sehingga mereka dapat mendengar. Ya. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ini ada hati dada, ini hati akal, ini rohani, ini jasmani. Jelas, dua hati. Quran yang ngomong. Qulubu yaqiluna atau qulubu la tafsudur. Ini penyebab, ini akibat. Oke. Nah. Ruh dua serangkai, ya kan? Ruh dua serangkai. Lihat nih, mas kalian ya. Ulai kata bafi qulubil imana, mereka itu orang-orang yang dalam hatinya ditanamkan Allah. Hati ditanamkan, lihat gambar sama sahabat, lihat gambar. Hatinya ditanam Allah kan? Apa yang ditanamkan? Iman. Iman itu rasa. Iman itu rasa. Dan Allah telah menguatkan. Berarti apa kuat? Kuat apa kuat? Gerak. Maka ruh itu iman dan qulubu iman wa ayyadahum kekuatannya. Jadi apa? Ruh itu ada dua. Iman, rasa sama gerak. Ya, nah, mereka dengan biruhi minhu, dengan ruhi, ruh minhu. Ya, dia kalau diterima dia dengan pertolongan. Oke. Jelas? Jelas ya? Oke, sekarang orang tidur mati. Apa yang dipegang? Jiwa. Apa itu jiwa tadi? Ingat lagi? Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Ingat, jiwa itu apa jiwa? Jiwa apa? Ruh dan hati. Nah, lihat, ini kan gerak kan? Gerak ya? Lihat nih, gambar kan gerak. Kemudian maka dia tahanlah jiwa yang tetap kematiannya, tidur. Orang tidur, orang mati, jiwanya diapain? Tahan, pegang. Berarti tidak berfungsi. Ayo, orang lagi tidur. Mas, namun siapa mas? Bisa jawab enggak? Apa telinganya rusak? Enggak. Kenapa? Diambil, pegang Allah pendengarannya. Ini angka berapa? Nggak tahu dia. Prof, 1 tambah 1 berapa Prof? Maaf Prof, bukan. Insyaallah, sahabat saya. Jangan marah Prof, maaf. Contoh Prof. Prof, 1 tambah 1 berapa Prof? Apa nggak punya otak? Ada otaknya, kenapa? Gak berjalan akalnya, kenapa? Dipegang Allah. Bangun tidur, dikembalikan. Tidur, tarik. Makanya tidur itulah mati sementara. Kalau mati, tidur sementara. Itu bedanya. Sementara kan nanti dibangunkan lagi. Gimana Kang Ramadan? Belum Ramadan, makanya tunggu sabar. Jasadnya bangunnya Ramadan, baru bangun nih jasadnya. Masih tidur nih Pak Ibra. Kemudian dia lepaskan jiwa lain sampai waktu tentukan. Lepas, tidur, gini terus nih. Makanya tidur, doanya tidur. Doanya tidur apa? Doanya tidur. Bismika Allahumma ahya. Ya, hidup, yang mau aku tidur, tengok aku mati. Emang mati. Bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan wa insa. Udah kembali hidup aku itu. Ya, jadi kita itu di antara dua itu. Oke, jelas jiwa ya? Jelas jiwa? Oke. Nah, kemudian yang bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab jiwa. Ya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah tidak ada yang rugikan, semua dihisab. Apa? Jiwa yang bertanggung jawaban. Apa? Jiwa itu apa? Ruh dan
Nah, ini yang tanggung jawab. Ini yang ngurus, nah, ini yang diurus. Baru yang diurus. Oke, nah bagaimana cara ingat Allah Subhanahu wa taala? Bersihkan hati yang kotor, ya. Makanya on Allah, off setan, off Allah, on setan. Nah, setan itu tetap berada di hati anak Adam. Di mana hati? Ya di sini. Bila dia ingat Allah, on Allah, setan itu sembunyi. Bila dia lalai, setan itu bisikinya. Di mana bisik? Di mana bisik? Enggak ada. Di mana hati? Mana? Ini bisik di sini. Jangan bisik di sini. Apa kabar? Tidak ada sini bisik. Oke, nah posisi of Allah, mas kalian, ketika of Allah, ya kan? Maka coba perhatikan sama-sama. Maka setan membisikkan pikiran jahat. Berarti di mana setan? Membisikkan pikiran jahat. Di sini kan? Iya kan? Kan jelas ayatnya nih. Setan merayu mereka, manjangan-angan. Merayu. Di mana tempat merayu? Di mana merayu? Merayu masih di sini. Memanjangkan angan-angan. Di mana angan-angan? Ini semua. Ini setan tuh di sini semua. Jelas? Nah, setan telah menguasai mereka. Setan menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa ingat Allah. Maka caranya gimana? Off Allah on setan. Maka apa? Riyadhah, membaca dengan ingatan. Ini materinya Pak Bang Jafar besok ya. Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Baca. Apa? Supaya ini hancur. Terus. Ingat, dia nggak pernah keluar. Ini korin. Dia tetap ada di dalam. Nggak pernah keluar. Di dalam. Sembunyi. Dia kecil. Kalau bisik muncul lagi. Tiba muncul. Apa kata Allah? Ya Rasulullah. Sungguh segala sesuatu ada pembersihnya. Dan sungguhnya pembersih hati adalah. Pembersih hati adalah. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Sekarang naik. Nah ini di pedalam latihannya besok ya sama Bang Jafar. Telinga. Arahkan mata. Orang kata naik siapa sih? Naik bersih hati lihat nih. Ya kan? Paham? Mas kalian perhatikan. Nih, lihat struktur ya. Oke. Ya. Arahkan mata hati terfokus kepada apa sekarang? Sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika lagi membersihkan telinga, paham saya? Telinga kan? Membersihkan telinga kemana? Mata kan sini kan? Ya. Tapi mata ini, mata hati ini diarahkan kemana? Ke telinga. Makanya kalau ketika orang lagi pakai ini kan gini. Lihat matanya. Asik. Lagi apa? Tusuk gigi. Bisa lihat nggak? Mata biasa nggak kan pakai tusuk gigi. Artinya fokus mata hatinya kemana? Ke gigi. Begitu ingat Allah kemana? Ya ingat Allah ke atas ini. Oke ya. Ingat Allah. Oke. Ingat Allah mas kalian. Oke. Baik. Mas kalian. Permulaan Allah saja wujud. Pertanyaan saya, mas kalian ini menarik. Mas kalian. Oke. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan ya sekalian. Ingat, kulit Allah itu Rahman. Yang menit lagi ya. Tadi aku mulai jam tadi jam 2, jam 1 lebih 20 menit tadi. Nambah nih ubah. Ya, 5 menit lagi istirahat dulu ya. Oke. Enggak apa. Selesaikan dulu nanti habis dilanjutkan dikit. Ya. Oke, baik. Kulit Allah itu Rahman, ya kan? Surah Allah atau surah Ar-Rahman. Ya. Sama sekalian, bedanya apa sama lain? Ingat Allah itu isi dulu dengan ingatan ke Allahnya. Kulit Allah itu Rahman. Panggillah Allah atau Ar-Rahman. Sama sekalian, apa yang menarik? Begitu kita ingin Allah panggil, nggak ada bentuk. Itu otomatis. Sahabat, tidak mungkin Allah menyuruh kita ingat Allah, kemudian Allah mempersulit hambanya ingat sama Dia. Begitu kita ingat Allah, apa? Ingat Allah. Coba, maaf ya. Ingat, jangan besok latihan kan. Ingat ini segala macam. Begitu ingat Allah coba. Ingat, ayo maaf, jangan masker, coba panggil. Allah, coba panggil semua. Allah. Berhenti dia. Allah. Dia berhenti. Otomatis. Tidak mungkin Allah itu menyuruh kita ingat sama Dia. Allah persulit hambanya untuk ingat sama Dia. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Jadi apa? Nggak ada bentuk, nggak ada gambar, nggak ada bayangan, nggak ada bunyi, otomatis. Jadi apa yang ada apa? Bersih dia, apa aktif dia. Ingat Allah. Ingat Allah, berhenti. Coba ingat Allah. Nah, kalau ingat sesuatu mesti. Kalau ingat Allah, otomatis. Sehingga apa? Tampaklah apa nih? Ingat Allah tampak apa? Coba. Kosong. Ya enggak? Ingat Allah. Mencari enggak? Enggak. Dia mencari. Coba ingat Allah. Berhenti dia. Nyari enggak. Berhenti.
berhenti. Kemudian apa? Berhenti dari ingat yang lain, itu otomatis. Berikutnya apa? Hening. Hening atau hening? Apa hening? Bukan sunyi. Bentar, hening. Oke. Pernah nggak kita upacara hari Senin dulu? Mari kita meninggalkan cipta untuk mengenang para pahlawan. Kenapa disebut hening? Meninggalkan cipta. Bapak, apa hening cipta? Karena ini suka mencipta. Ini suka mencipta nih, menciptakan mobil, menciptakan rokok segala macam. Apa ngelamun kan di sini kan? Mari kita meninggalkan cipta. Yang mencipta-cipta ini diheningkan. Ingat pahlawan yang telah gugur. Kau nggak pernah tahu pahlawan seperti apa? Nggak kenal juga kan? Mana kenal? Nggak ada kenal kan? Mari kita berdoa. Kenapa bisa? Karena sudah dikosongkan. Hening, nggak mencipta sesuatu, diarahkan ke pahlawan. Nah sekarang arahkan ingat ke Allah. Selesai sebenarnya. Paham nggak mencipta? Kenapa mencipta? Supaya jangan menciptakan ciptaan itu di mana? Ya ini sini ciptaan ini. Oke, nah hening. Kemudian apa? Setelah hening apa? Bersih. Nah setelah bersih baru di hari harta anak tidak berguna kecuali orang menghadap Allah dengan bersih dulu baru ibadah. Di mana tempatnya? Contoh sholat. Sungguhnya aku ini Allah, tidak Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk aku. Nah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain Allah baru Allahu Akbar. Tidak ada yang lain selain sungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah, tidak ada yang lain selain Allah baru dirikan sholat untuk ingat sama aku. Oke? Jelas? Oke. Baik, cukup. Oke, 1 menit lagi. Dirikan sholat ingat aku. Baik, teman sekalian. Nah, oke, mau tadi fokus. Habis ini penting sebenarnya. Zikrullah, saya kasih kita ingat Allah Tuhan. Ingatlah baca coba. Qur'an fi nafsi. Ingatlah Tuhanmu dalam jiwamu. Jiwa berarti ini aktif nih. Ini. Oke, untuk pagi dan petang. Oke, nanti arahkan ke atas. Istiqomah. Udah, saya kira ini materi zikrullah selesai. Hidupkanlah ibadah sunnah. Apa ibadah sunnah? Sekalian. Ini kan? Apa ibadah sunnah? Bapak sekalian, oke, kembali lagi. Ini prinsip ini, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ya kan? Mubah tengah-tengah kan? Yang ibadah sunnah kita naikkan ke wajib. Misalnya kalau Senin, aku ingin puasa Senin Kemis, maka dijadikan Senin Kemis itu dianggap dinaikkan ke atas dirinya ya, bukan untuk orang lain ya, paham? Untuk naik ke atas. Yang makruh diapain? Kalau sunnah dinaikkan jadi wajib, kalau makruh sebaiknya diturunkan, diharamkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Ini ahli hisab nggak terus terang nih. Ini Abah, sini kebanyakan anggota majelis Dewan Suro suka rokok. Dah cukup. Hendaklah seorang hamba waktu khusus untuk menyendiri, berdoa, berzikir, segala macam, memiliki waktu khusus. Oke, selesai. Dan apa? Ibadah sunnah, ini ibadah-ibadah lainnya ini nih. Oke, selesai sudah dengan lauh mahfuz yang terpakai tadi waktu awal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, kemarifat, hakikat, terus sifat.